pada bersih rapi, Pak. Maaf ya, Pak. Udah mulai, Pak. Ayo, Pak. Kotor ya? Maaf ya, penonton. Kotor, banyak bulu. Tadi main sama kucing, jadi ada bulu kucing. Dia bawa kucing ke sini, coba. Bawa kucing. Udah jelek lagi tuh kucing. Enak aja, cantik sama kayak yang punyanya. Nggak boleh, ada keterangan di kontrak kok. Host dilarang membawa hewan peliharaan. Oh gitu? Iya, bawa kucing. Kucing loncat ke saya, coba ini. Mau saya tabok kesian kucingnya. Saya racun akhirnya. Coy! Udah namanya enggak. Tapi ini bener ya, saya mau tanya. Kamu kenal saya udah berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Kenal kucing itu berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Kalau seandainya ada musibah terjadi, kamu harus memilih satu yang mati. Saya apa kucing kamu? Ya Bapak. Enggak, ini beneran. Dari dalam hati nanya. Saya pilih kucing saya deh yang mati. Kucing kamu? Ya. Baik, makasih. Oke, sebentar ya. Oh, jangan dimatiin. Itu kan cuma ibarat kata ya Pak. Ibarat Karena kata. udah dapet izin barusan. Ya kan kalau. Oh iya ya. Enggak, Bapak jangan, saya bilangin emak saya nih. Saya bilangin emak saya. The power of emak-emak berlaku dan worth it. Ngomongin tentang emak-emak, kita akan membicarakan the power of emak-emak. Bapak pasti udah tahu dong. Kira-kira apa aja the power of emak-emak? Ya paling sen kanan belok kiri, sen kiri. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, sen darurat jatuh. Itu udah biasa, itu udah basi, Pak. Pakai hijab, sanggul, helm di sini. Iya ya. Iya. Ngamanin sanggul ya, bukan sanggul, kepala. makanya. Ini lain daripada yang lain-lain, daripada yang belok apa? Sen kanan belok kiri. Sen kanan belok kiri. Ini the power of emak-emak, yaitu ada emak-emak yang seorang pembalap. Wih, dia mama tapi pembalap. Nih Pak, saya kasih tahu ya. Keahlian emak-emak dalam berkendaraan sering diragukan. Tapi wanita berikut ini menunjukkan keahliannya saat mengendarai mobil dalam sebuah video yang dibagikan oleh netizen bernama Jawa Isah Ronch. Tampak seorang ibu mengendarai mobil di area latihan untuk menyetir. Suasana lokasi yang lenggang membuat ibu yang bernama Yuwanita Fatma Ayu Nindya ini leluasa mengendarai City Car miliknya. Bahkan emak-emak ini tampak lihai berputar dan berbelok di antara traffic cone. Mana videonya? Oh, ada videonya, Buktikan. Pak. Nih, kita lihat ya. Emak-emak pembalap, silakan. Nah, saya punya pengalaman buruk. Dia yang nyetir, gue yang nek. Nggak, karena saya punya pengalaman buruk. Dulu kan saya tuh suka naik motor besar ya, motor gede lah gitu ya. Saya lagi jalan, tiba-tiba ini benar ada emak-emak gitu ya, biasalah sanggulan gitu ya, nggak helman. Saya lagi jalan tuh, jalan 40, dia ngebut loh ngejar saya. Sambil teriak, Mas Didi ya, Mas Didi punya motor gini nggak? Belagu banget ya, motor bebek doang. Gua kencengin lagi 60, dikebut lagi sama dia. Mas Ded punya motor gini nggak? Gua kencengin lagi, dia kebut lagi. Akhirnya jatuh, buah, mamanya. Jatuh bener, gua samperin pelan-pelan. Apa? Mas Ded punya motor gini nggak? Remnya di mana nih? Saya pikir dia belagu tadinya. Oh, dia nanya. Dia nanya punya motor gini nggak, remnya di mana? Kan saya nggak tahu. Abis ngomongnya, Mas Ded punya motor gini nggak? Belagu banget mama gitu kan. Ya nggak salah saya. Iya, Bapak mah suka curigaan sih. Kalau Bapak Ya, jawab itu. punya, kan ntar dia langsung nggak celaka, Iya Pak. sih. Iya. Nah, selanjutnya juga ada mama. Wih, ini the power of mama lagi. Mama yang mengusir konvoi pelajar. Kenapa? Enggak, ini sanggol. Oh, kesenggol. Baik, Pak. Nih, Pak ya. Aksi konvoi pelajar yang merayakan kelulusan sekolah ternyata tidak selalu berjalan mulus. Terganggu dengan suara knalpot yang diblayer-blayer. Kok diblayer-blayer? Digeber-geber kali ya.
Seorang ibu pemilik warung di kota Madiun dengan berani menyiram ratusan peserta konvoi lulusan sekolah. Dengan beringas, seorang ibu mengambil air dalam ember dan disiramkan ke para peserta konvoi. Sementara di belakangnya, sejumlah ibu juga menyirami dengan gayung. Ini kayak tawuran antara pelajar dan itu ya, kalau misalnya konvoi, terus ada preman nyiram air gitu. Wah, pasti itu yang konvoi turun, ya kan? Ribut. Yang nyiram polisi gitu. Wah, konvoi turun ribut. Yang nyiram mak-mak, diem. Nggak ada yang berani. Itu udah tingkatnya di atas polisi. Polisi itu udah nggak ada apa-apanya, mama. Polisi, mama lewat polisi minggir kok. Ya. Tapi seru Pak, dalam kondisi basah kuyup, para pelajar langsung meninggalkan lapangan itu Pak. Tak berapa lama, sejumlah polisi datang dan menghalau para pelajarnya. Oh. Bener, nggak ngalau ibu-ibunya. Oh iya, ibu-ibu biar ini. Coba videonya Pak. Mana, coba lihat. Silakan kita putar videonya. Ya ampun. Aduh, seember-embernya dilempar. Boleh tuh. Saya butuh security. Coba tolong dikontak itu ibu siapa ya? Siapa? Mungkin buat gantiin security saya di rumah. Dua orang ibu-ibu tadi. Yang gemuk, yang megang ember, sama nyiramin itu ya. Sama yang lempar apa namanya? Embernya sekalian. Ya, coba dicari di kontak. Ya nanti saya cari ya Pak. Iya, preman nggak berani itu pasti. Tapi Pak, kira-kira polisi yang satu ini berani nggak ya kalau disuruh ngelawan ibu-ibu kayak tadi Pak? Nggak berani. Siapa polisi? Ini polisi yang kita undang ini soalnya masih muda, ganteng. Katanya dulu tuh bekas pemain FTV, tapi nggak tahu sekarang mungkin masih main FTV. Jadi artis juga Pak, artis, polisi, muda, ganteng. Meskipun dia mempunyai semua itu, apakah dia berani melawan emak-emak? Nggak berani. Kita coba tanya Pak ya. Pasti nggak berani. Ada headline-nya tapi. Kita ada headline-nya, silakan viral, ya. Coba ini dia Pak. Lihat. Tuh. Garis Louis, mantan artis yang jadi polisi ganteng di Bandung. Jadi dia tuh di dunia hiburan, terus akhirnya pindah ke kepolisian. Ya, lain dengan Norman Kamaru, artis tampan ini tinggalkan dunia hiburan dan jadi polisi. Kalau Norman apa emang? Kalau Norman kan dari polisi jadi artis, belah gitulah. Saya nggak berani rasanya. Dari bintang FTV, pria ganteng ini hijrah jadi polisi. Waktu main anak jalanan tuh pakai motor ya. Oke, terus orangnya ada? Ada Pak. Diundang sekarang? Boleh. Ini kita mau undang sekarang aja apa nanti aja nih? Saya ngomong aja belum selesai ya. Yang ini udah jawab sekarang. Ya, kita ngundang satu paket sama emak-emaknya loh. Jangan. Ini aja Pak. Langsung saja kita undang. Ini dia Bribtu Garis Louis Emak Lu. Ya dulu sebelum kita break kamu tanya pertanyaan tadi tuh sama dia. Oh siap. Begini Pak Polisi, Anda seorang polisi, berani melawan kejahatan ya? Ada pencuri ditangkap? Ya. Ada mama dilawan? Silahkan jawab. Mak-mak yang gimana dulu nih? Mak-mak yang naik motor, pencet sen kanan, belok ke kiri. Waduh. Kita kan sekarang mengetahui jawabannya. Intinya gini, lu takut nggak sama mama gitu? Kalau sama mak kandung ya takut lah. Sama mama yang di jalanan? Ya kalau kita merasa benerin atau harus takut gitu kan? Bener, oh, ya? dia juga merasa benar. Dia juga merasa benar. Dia juga pasti akan merasa benar ya. Udah, kita bahas nanti kalau gitu ya. Kita kumpulin makmanya, kita suruh tanya sama dia langsung ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Bribtu Garis Luis. Kamu ada fakta-faktanya tentang beliau? Saya punya fakta tentang Bribtu Garis Luis. Cewek-cewek dengerin ya. Pada so cantik semua ya. Cantik. Oke, Bribtu Garis Luis ini pernah menjadi pemain FTV berjudul Ojek Pengantar Cinta. Itu yang dilempar air tadi sama ibu-ibu tuh ya. Drop, ya benar. Sejak SD sudah berkarir di dunia hiburan, diawali dari sekolah modeling. Kemudian banyak tawaran casting, lalu menjadi foto model hingga catwalk. Wih, model reka ulang. Selang 2 tahun setelah jadi polisi, sempat menjadi runner-up Cosmoman. Di bidang olahraga juga meraih prestasi renang juara pertama di Kabupaten Bandung. Lulus sekolah kepolisian tahun 2013. Lalu awal tugas di Sabara Polda Jawa Barat. Sekarang bertugas di Polrestabes Bandung. Itu dia tadi. Oke, pertanyaannya adalah kenapa bisa jadi polisi? Nah, gitu. Dari yang tadi itu semua harus jadi polisi tuh kok bisa? Jadi dulu itu saya punya cita-cita untuk menjadi seorang aparat. Dari kecil? Dari kecil. Oke. Dari kecil. Jadi kebetulan juga saya hidup di keluarga ya boleh dibilang kakek saya seorang aparat negara. Berikut sama saudara-saudara dan paman saya juga aparat negara. Jadi saya pun melihat mereka, pengen gitu Pak. Jadi melihat mereka tuh seolah-olah ya menjaga keamanan negara, menjaga ketertiban negara itu ya suatu hal yang luar biasa bagi saya itu. Jadi impian saya dari kecil yaitu adalah menjadi seorang aparat negara. Jadi seorang aparat negara dari kecil. Lalu kok dari kecil aparat negara tapi malah jadi artis? Untuk entertain bagi saya pada saat itu adalah sekedar hobi Mas. Jadi sekedar hobi menurut saya. Jadi saat itu saya fokus terhadap olahraga juga kebetulan untuk menjaga olah fisik saya untuk mewujudkan cita-cita yang sejak saya impikan sejak dulu gitu. Jadi saya selain di entertain saya pun ya alhamdulillah ada di kegiatan di olahraga juga jadi untuk menjaga kebugaran tubuh untuk mewujudkan cita-cita saya itu untuk tercapai. Oke. Nah, lalu akhirnya jadi pemain sinetron FTV. FTV dan foto model gitu. Foto billboard beberapa toko. Masih tetap mau jadi polisi pada saat itu? Ya. Masih tetap jadi polisi. Oke. Nah, dan sekarang jadi polisi. Ya, alhamdulillah. Lebih terkenal mana? Kan sekarang viral banget nih Anda. Ya, menurut saya sih walaupun saya mau viral sebagaimanapun juga saya tetap bakal teguh pada pendirian saya saat ini. Dari dulu saya ingin menjadi seorang aparat negara. Pada saat saya sekarang mendapatkan cita-cita saya sejak dulu, ya pasti saya bakal teguh pada pendirian saya. Jadi polisi? Jadi polisi. Nggak mau main FTV lagi? Untuk itu saya kalau jadi pemain FTV, kalau misalkan tidak berbentrokan dengan kedinasan, ada izin dari atasan, saya pun akan berkoordinasi dengan pimpinan, terlebih itu. Jadi kalau misalnya ada tawaran lagi tentang entertain, saya nggak mau cepat gegabah, saya nggak mau ambil keputusan secara pribadi gitu kan, karena saya pun harus meneruskan berita itu ke pimpinan. Jadi bila mana Tapi sebenarnya boleh nggak? Ya? Boleh nggak sebenarnya? Kalau kita tugasnya tidak terbengkalai, ya bisa aja, bisa diizinkan. Tapi itu kan kebijakan dari pimpinan tersendiri. Gitu. Jadi kalau kita tugas-tugas kita oke, tidak ada yang terbengkalai, boleh. Tidak berbentrokan dengan jam kedinasan, ya bagi saya sih mungkin akan dapat dispensasi. Tapi itu kan terlebih gimana pimpinan kita untuk menyikapinya. Gitu. Jadi dia harusnya nggak masalah gitu ya? Ya gimana pimpinan kalau saya juga Mas. Kalau misalkan diizinin terus lagi main FTV nih, syuting, terus tiba-tiba ditelepon, ini ada pengerebekan,
cepat datang. Gitu. Ya nggak mau nggak mau kita harus ikuti perintah pimpinan. Lagi syuting, woi. Nggak boleh, kan dia polisi. Kan diizinin. Ngapain ngasih izin tadi? Iya bener gitu ya. Kalau bapak yang begitu. Oh iya benar. Tapi enakan mana sebenarnya jadi polisi apa jadi entertainer? Setiap pilihan pasti punya masing-masing yang enak nggak enaknya sih mas. Kayak gitu. Kalau saya sih lebih enjoy untuk saat ini sampai kapanpun juga saya lebih enjoy di kepolisian. Enjoy di kepolisian? Lebih enjoy di kepolisian. Yakin? Yakin. Saya kenal dari polisi lari ke entertainer. Ya? Saya kenal dari polisi terus larinya jadi entertainer. Siapa itu Pak? Norman Kamaru. Oh iya. saya terus jadi pengacara. Pengacara, pengusaha. Jual apa? Bubur. dari apa tadinya? Dari penyanyi. Sekarang usaha buburnya lancar? Mudah-mudahan. Ini mah fakta tuh. Mending Pak nanya dengan pertanyaan yang berbobot. Saya aja yang nanya. Ya. Bribtu, apa baju polisi itu harus ketat seperti itu? Nggak juga sih. Jadi bagi saya untuk apa ya? Emang saya agak sedikit gendut sih sepertinya. Ini soalnya baju ya zaman beberapa tahun ke belakang. Oh gitu ya. Tapi slim fit kayaknya ya? Slim fit, ya. Oh gitu ya. Memang slim fit? Modelnya enggak sih. Dibuat jadi slim fit? Ya, tapi ya lebih enak buat dilihat lah. Pernafasan aman ya? Nggak sesak ya? Banyak yang mau ngasih pernafasan buatan kayaknya. Terus apa pengalamannya jadi polisi yang enak? Enak, soal pengalaman polisi yang enak itu kita bisa menjaga ketertiban masyarakat, kita bisa menjaga keamanan masyarakat juga gitu kan. Jadi kalau orang lain di kala mudik gitu kan, kita mau nggak mau harus mengamankan para masyarakat. Kita izin ke keluarga karena tuntutan tugas, kita pergi ke misalnya kita ditugaskan waktu zaman saya di Polda nih. Zaman saya di Polda kan waktu itu saya BKO ke daerah Sukabumi. Nah, ke daerah Sukabumi pada saat itu dari H-7 kita udah disebar ke Pelabuhan Ratu. Nah, dari Pelabuhan Ratu itu dari H-7 sampai H+7 kita harus mengamankan arus mudik. Nah, pada saat itu kita kan mungkin bagi yang baru pertama dinas kan, oh gini loh rasanya. Kita nggak bisa lebaran bersama keluarga, tapi kita senang. Orang lain belum tentu seperti kita, orang lain belum tentu bisa merasakan ridho seperti kita gitu loh. Jadi bagi saya itulah hal yang membanggakan buat saya menjadi seorang polisi. Kuat, jauh dari keluarga. Di saat harusnya kita bersama berkeluarga merayakan lebaran, tapi kita malah mementingkan kepentingan negara daripada keluarga kita, ya bagi saya itu nggak semudah orang lain bisa nerima kan gitu kan. Jadi itu suatu kebanggaan. Tuh, lagi lebaran, yang lain sama keluarga dia nggak bisa, tuh membanggakan. Kamu ya bisa gitu. Maksudnya Bapak? Jadi TKW kayak? Jangan gitu dong Pak. Dulu saya TKW, sekarang kan udah naik. Sama. Iya benar. Ya udah, coba kalau penghasilan lebih gede mana, jadi polisi atau jadi entertainer? Untuk penghasilan, ya lebih besar di entertain bagi saya. Lebih besar di entertain. Kenapa nggak stay di entertain? Ya karena cita-cita saya dari dulu adalah menjadi seorang aparat. Jadi biarin penghasilan lebih kecil tapi tetap ngejar cita-cita gitu. Oh, seperti itu. Udah punya pacar? Belum. Belum? Belum. Belum sih. Cukup yang cewek aja yang nggak usah cowoknya juga. Gitu. Cowoknya nggak tadi, cowoknya mah diem aja sambil senyum-senyum mikir gue juga. Itu dia ya kan, polisi ganteng katanya kok belum punya pasangan. Nah. Mungkin belum nemu jodohnya aja kali Mbak. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semoga cepet dapat jodohnya, semoga yang lagi dekat juga semoga jadi gitu. Walaupun belum juga ya semoga dipercepat. Oh berarti udah ada yang lebih dekat? Insya Allah. Oh udah ada yang lagi dekat, udah nggak usah ngarep lu pada. Yang penting harus satu keyakinan. Ya. Kamu yakin, dia nggak yakin kan repot ya. Repot juga. Jadi harus dia yakin, kamu juga yakin. Ini pada yakin? Pada yakin nggak? Yakin.
Lu yang cowok nggak usah ikutan bilang yakin, bilangin. Ikut angguk-angguk. Ini mumpung lagi bahas ini ya, kriteria pasangan idaman deh. Kriteria langsung benerin pasangan jilbab. idaman. Kreatif juga kayaknya tuh. Kriteria bagi saya itu yang pertama, saya tuh harus satu agama dan saya, yaitu Islam. Yang kedua, agamanya juga harus bagus. Dan juga harus, yang ketiganya harus mengerti akan tugas-tugas seorang polisi. Jadi dikala kita nggak bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga, dia harus mengerti gitu loh. Jadi dia harus bisa memposisikan dia untuk menjadi seorang istri, memposisikan diri untuk menjadi seorang menantu bagi ibu saya nantinya, dan juga memposisikan menjadi seorang ibu bagi anak saya juga nanti. Seperti itu. Intinya adalah yang seagama dan mau ditinggal-tinggal ya. Betul ya. Yang mengerti tugas kepolisian. Oh iya, supaya mau ditinggal-tinggal kan? Ya. Pengertian. Oke. Di sini pada siap? Cowok yang cowok. Asli, saya dengar Bahaya sama itu, cowok. Mbak. Bahaya. Oke, kita ada siapa lagi? Kita juga mempunyai artis yang banting setir juga Pak, dari profesinya sebagai artis Pak. Ini senior kalau yang ini Pak. Ini menarik nih ceritanya. Betul. Menarik, tapi selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Ya. Langsung aja sudah. Baik, langsung saja kita undang artis yang banting setir juga ke dunia politik. Dan ini dia Pak Haji Nurul Komar. Halo Om. Om, maaf Om. Om. Maaf Om. Dicariin anaknya. Oh, Ya. Ya. hai, anakku. Kemana aja? Fotokopiku. Oh iya betul. Luar biasa. Ini hanya ada dua kemungkinan kenapa mirip saya. Ada dua kemungkinan. Apa itu? Bapak dia yang selingkuh atau ibu saya yang serong. Oke, terima kasih. Bentar. Silakan Om. Kakak, apa Bukan. Gak mungkin. Itu anak Om juga. Gak mungkin. Ini anak hilang. Coba dibacakan dulu faktanya. Baik, fakta tentang Om Komar. Anggota Komisi 10 DPR MPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Dua periode. Dua periode. Sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Cirebon. Iya. Seorang pelawak, politikus, pengajar, kiai, dan seniman. Wih, multi talenta. Lulusan S3 belum. Lulusan S3 Doktor Pendidikan Program Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. S3 loh, doktor. Oke. Itu Pak. Jadi setelah tidak menjabat menjadi anggota DPR, beliau aktivitasnya sekarang berubah. Dan ini mengejutkan sekali, ini menarik sekali. Jadi Om, sekarang Om sebagai Rektor. rektor. Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Sejak saya di sana, masyarakat lebih akrab memanggilnya dengan kampus Umus Brebes. Umus Brebes, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, atau juga bisa diplesetin jadi Universitas Murah Senyum. Sejak Februari awal. Nah, kenapa Om dari politik jadi berubah ke pendidikan? Basic saya memang di pendidikan, Pak.
polisi. Om nggak tahu apa artinya polisi. Apa Saya itu? potong dulu. Ya. Itu menurut The Book History of the Police Line, Wih. karangan Bapak Profesor Dr. Haji Deddy Corbuzier. Mudah-mudahan bagus isinya. Oh iya, benar bagus. Polisi itu ada beberapa huruf P, O, L, I, S, dan I. Ya. P itu singkatan dari pandai. Pandai. O, organisatoris. L, leadership. I, inisiatif. S, security. I, informatif. Nah, itulah polisi. Jadi seorang polisi adalah seorang yang pandai mengorganisasi setiap persoalan sehingga dia pantas dijadikan leader, pimpinan yang banyak inisiatifnya. Untuk apa? Untuk security, keamanan negara, di samping dia sebagai sumber informasi. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang belum tepuk tangan, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Coy, amin. Tepuk tangan langsung ibu-ibu di rumah. Oke. Jadi dari seorang pelawak lalu jadi rektor itu murid-murid itu mahasiswa itu ada yang nggak percaya nggak? Iya, ini kejadian aneh tapi nyatu. Nyata. Nyatu makan. Nyatu makan. Bahasa Sunda makan. Nyatu makan. Aneh tapi nyata memang kejadian langka bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia flora dan fauna. Langka. Pelawak masuk DPR RI aja itu membutuhkan waktu untuk memberikan keyakinan bagi para politisi yang asli waktu itu. Tetapi ketika kita mampu memberikan penampilan yang baik, presentasi, bagaimana membangun diskusi yang sehat, bagaimana kemampuan kita berbahasa, berkolaborasi dengan sesama, itu kemudian Ini Om. Waktu muda, Om. Masih muda. orang kalau lihat begitu seperti Aliando katanya. Lihat, saya aslinya mantan foto model, Om. Oh. Saya aslinya mantan foto model. Model apa itu, Om? Model termos. Kecil loh. Kalau dilihat dari samping kanan, Pak Komar seperti Doni Damara, Om. Oh, Doni dari kanan. Kalau dari kanan, kalau dari kiri seperti Doni Kusuma. Oh, dari depan. Doraemon. Om, sebagai seorang pelawak lalu merubah menjadi wakil rakyat, Iya. lalu menjadi rektor. Rektor. Itu susah nggak? Maksudnya gampang diterima atau sulit diterima oleh masyarakat? Ya, sementara ada yang memaklumi, ada yang memberikan apresiasi, tetapi juga tidak sedikit orang yang apa iya gitu. Apa mampu? Apa mampu? Untuk menjadi seorang pemimpin di universitas, di perguruan tinggi kan butuh kualifikasi akademik. Ada sejumlah ketentuan-ketentuan, misalnya satu, dia memiliki spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kemudian emotional quotient, kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah adversity quotient, kecerdasan adversitas, yaitu kecerdasan seseorang untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi sebuah peluang. Kemudian di samping intelligence quotient tadi, persyaratan kualifikasi akademik juga menjadi persyarat untuk menjadi seorang pimpinan, walaupun tidak serta-merta. Karena menurut perspektif, ini hasil riset, perspektif sosiologi dan manajemen membuktikan bahwa kesuksesan seseorang itu hanya ditentukan oleh 20% hard skill, dan hard skill itu adalah pengetahuan dan keterampilan, knowledge and skill. Itu hanya 20%, Om. Yang 80% lagi attitude, karakter, soft skill. You know soft skill? Yeah. Karakter. Jadi kalau Om tanya, apa bisa? Loh, di dunia ini jangan suka berebutan begitu di depan orang. Malu. Kalau nggak ini seneng, penting, Om. ini penting. Apa sih, Pak? Tadi saya catat. Soft skill. Soft skill. Bukan soft kill. Soft skill. Iya, Bukan soft skill.
Soft skill yang menentukan kesuksesan seseorang itu. Kalau Om tanya, kenapa kok bisa loh? Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin kita raih sepanjang pikiran kita mengatakan mungkin. Yang tidak mungkin dan tidak bisa itu adalah kata-kata tidak bisa itu sendiri. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kita harus punya mimpi tentang kita, tentang Indonesia. Nah, Saya punya mimpi tentang Indonesia. Om lagi ngasih tahu atau lagi marahin saya sebenarnya? Kita kan punya karakter yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Jadi, Om gak suka sama saya? Suka. Suka, nih lu sih. Kalau nggak suka ngomong saya langsung pulang sekarang ke Brebes. Om mau pulang sekarang? Iya. Kalau nggak suka, suka. Suka. Ya udah. Loh, kok ini kayak saya? Tapi pernah dianggap sebelah mata nggak sama orang-orang? Pelawak. Iya. Ya sering. Sebelah mata. Ya nggak percayalah. Pertama waktu awal-awal masuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pelawak kok jadi politisi. Karena menjadi seorang politisi itu kan harus matang. Tetapi saya punya prinsip, menjadi seorang anggota dewan itu ada 3 motivasi. Dalam perspektif neuroscience, ada 3 orang melakukan sesuatu apa saja. Jadi guru, jadi dosen, jadi anggota DPR. Dia ada 3 motivasi. Pertama, apakah dia berbasis orientasi pada material? Yang kedua, apa dia berbasis orientasi pada psikologikal, apa pada berbasis orientasi pada spiritual. Ketika seorang guru, seorang anggota dewan, seorang guru misalnya, dia menjadi guru berbasis orientasi pada material, maka dia akan menjadi guru pencari nafkah. 1. Ketika dia berbasis orientasi pada psikologikal, dia akan menjadi guru pencari jabatan. Kerjanya tiap hari renang gaya katak. Sikut kanan, sikut kiri, jejak yang bawah, jilat yang atas. Ini yang kedua. Tapi ketika dia menjadi guru berbasis orientasi pada spiritual, maka dia akan menjadi guru pendidik. Dia akan menjadi pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Buatlah Allah dan Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan di hitam putih. Gini, nggak usah tepuk tangan kalau nggak ngerti ya. Tapi apakah Om ini satu-satunya pelawak di Indonesia atau di dunia yang jadi rektor dan bergelar doktor? Saya yakin dan percaya. Kemarin pada waktu pelantikan aja, ramai jadi apa? Spiral apa jadi apa itu? Viral. Spiral kentang. Iya. Ya aneh tapi tapi fakta kan. Ya. Gitu. Saya kira emang bukan di Asia Tenggara saja, mungkin di dunia ini. Tapi lebih enak mana Om? Jadi pelawak kah? Politikus kah? Jadi kiai kah? Atau jadi pengajar? Om Deddy, hidup itu tergantung perasaan kita. Gula rasanya apa? Manis. Manis. Siapa bilang gula itu rasanya manis? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Ada bohongan orang boga rasa. Garam rasanya asin. Siapa bilang garam itu rasanya asin? Sesungguhnya garam tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Api rasanya panas. Siapa bilang? Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, dari Brebes nggak pernah terbakar ketika dia main debus. Kenapa? Ngaji rasa. Hidup tergantung perasaan kita. Kalau kita sumpek. Tapi kalau kita lihat cakrawala yang luas tak terbatas, hati dan jiwa kita seluas cakrawala tak bertepi. Jadi dalam konsep neuroscience tidak ada galau itu, tidak ada gundah gulana itu, nggak ada, karena dia mampu memanage, mengelola perasaan. Tapi jawabannya apa? Suka yang mana? Jawabannya nggak Loh ini kan kita Om Deddy, aduh. Pak, begini korektor ya Pak? Makanya, kayaknya udah nggak bisa ngelawak ini. Itu tadi lucu, itu lawak, bukan musibah. Enak mana jadi DPR, jadi dosen, jadi rektor, apa jadi ngajar?
hidup tergantung perasaan kita. Betul. Jadi rektor enak, jadi dosen Perasaan enak. Anda lebih enak yang mana? Orang yang disebut profesional itu adalah ketika seseorang memiliki sikap dia mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Kerjakan apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Itu profesional, saudara-saudara. Totalitas. Sesuatu kalau tidak total, jadi polisi nggak total nggak akan jadi polisi beneran. Kalau setengah-setengah, apapun pekerjaan kita, kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. Tapi kalau total, all out, maksimal. Kalau setengah-setengah, ngaji agama setengah-setengah, jadi pelaku bom bunuh diri. Pengen lihat contoh hasil kerjaan setengah-setengah? Mau lihat? Mana, Mak? Ini saya. Si omnya Ini sendiri. hasil kerjaan setengah-setengah. Saya nggak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Jangkung tidak, pendek juga tidak. Tapi alhamdulillah, orang yang tidak percaya kepada dirinya itu indikator bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Confident itu lebih penting. Oke. Pak, gimana Tapi kalau... ini bagaimana caranya? Kenapa Om? Ininya lepas. Dikantongin aja, Om. Kenapa? Gimana kalau sekarang kita coba tantang Om Komar untuk Ngelawak? ngelawak? Oh, boleh. Gimana, Coba. Om? Bisa nggak, Om? Masih bisa ngelawak Berdiri. nggak? Berdiri. Berdiri Om, berdiri. Berdiri, Om, berdiri, Om. Berdiri, berdiri. Kamu tuh. Oh iya. Ini dokter loh. Oh iya, maaf Pak. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak dan Anda yang di Indonesia Timur. Kalau tidak mengerti bahasa saya ingin menggunakan bahasa isyarat. 1, 2, 3, 4. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Good evening my friend, ladies and gentlemen. Terus ya? Iya, boleh. Lanjut, Om. Dalam konsep sinergitas, lampu ini tidak akan pernah mengeluarkan cahaya ketika tidak ada sinergi ion positif dan ion negatif. Lampu ini mengeluarkan cahaya karena ada sinergitas antara ion positif dan ion negatif. Dia mengeluarkan energi. Jadi positif ketemu negatif, dia akan ketika dia dikelola secara sinergitas, dia akan mengeluarkan energi. Tetapi positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif. Enak ketemu enak belum tentu enak, bisa jadi nggak enak. Tetapi nggak enak ketemu nggak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak. Contoh, sop ayam enak, kue bolu enak. Enak ketemu enak, silahkan jadikan satu mangkok, nggak karuan rasanya. Ya lah? Tetapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak. Contoh, tong itu nggak enak dimakan. Seng itu nggak enak dimakan. Coba dijadikan jadi tong, seng enak dimakan. Oke. Apa lagi? Jadi positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif. Tetapi negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif. Contoh, sepasang mahasiswa-mahasiswi boncengan naik motor pergi ke tepi pantai, kurang pendidikan agamanya. Yang cewek berbuat negatif, yang cowok berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, besok periksa cewek itu ke dokter, pasti positif. Sangat menginspirasi. You understand? Understand. You understand? Understand. Oke, baik. Kita lanjut lagi slide satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam. Baik, Bribtu Garis, usia masih 23 tahun. Masih ada keinginan lain selain menjadi polisi nanti? Cita-cita? Keinginan lain membawa kedua orang tua untuk ke tanah suci aja paling. Itu doang, amin. Oke. Kalau Om sendiri, cita-citanya apa, Om? Setelah jadi rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes,
Saya kepingin jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Amin. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita doakan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk dunia pendidikan kita, karena kita sedang memiliki masalah tentang karakter. Karakter itu dibangunnya, dicetaknya, diukirnya pada saat-saat the golden age, usia emas, umur 1 sampai 6 sampai 8 tahun. Kalau ini kemudian salah mengukirnya, maka ini berdampak pada karakter masa depan bangsa kita. Iya, betul. Oh, jadi kalau ada tawaran lagi ngelawak gitu, mau nggak? Iya, Pak. Mau. Kalau itu kan bangunan permanen. Oh iya. Kalau ada tawaran nyanyi, mau nggak? Ya nyanyi apa? Nyanyi mau ya Pak Polisi ya. Oke. Kalau gitu saya mau nantang. Ini kalau dulu waktu umur 23, 24, wajah saya kayak beliau ini. Saya percaya, Om. Percaya. Tingginya enggak ya itu. Oke. Saya tutup ya, tapi saya mau nantang. Saya sekarang jadi Ketua Umum POPSI. Ketua Umum POPSI. Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Popsi. Sekjennya teman saya, Ginanjar. Dan Ginanjar sekarang juga jadi pelatih bola basket dia. Oh ya? Luar biasa ya? Iya. Untuk kalangan popsi tersebut ya? Luar biasa loh. Luar biasa, banyak yang luar biasa sekarang. Dia aja luar biasa. Bang Komar, boleh ke situ dulu? Saya mau tutup acaranya. Loh? Ya. Saya suruh ngapain? Suruh nempel dengan anaknya. Cari kuncinya, samakan suaranya karena nanti kita akan tantang Om buat nyanyi. Oh iya. Silakan. Polisi, Pak Polisi. Oke, baik. Jadi sebentar lagi Luis Garis. Oh, garis. Bentar lagi kita akan dengar Bang Komar nyanyi. Saya tutup dulu acaranya. Tadi kita sudah kedatangan Bang Komar dan Garis juga ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan saya ambil kata-kata Bang Komar bahwa orang yang bangkrut itu bukan orang yang kehilangan